saya di guru penggerak, calon guru penggerak, dalam modul 1.4 saya akan mengadakan penerapan budaya positif yang disini Pak. Kira-kira kapan rencana itu? Rencana Pak minggu depan, itu hari Selasa tanggal 3 Juni. Oke, mudah-mudahan sukses Bu ya. Selamat. Iya, Siap. banyak Pak. Ya, kasih. Ini Bu, saya mau adakan destinasi budaya positif terkait tugas saya di LMS modul 1.4 di sekolah. Bagaimana dengan penerapan itu? Nah, itu bagus sekali. Kapan rencananya, Bu? Saya rencana minggu depan ya Bu, hari Selasa tanggal 3 nanti. Iya. Silakan dilaksanakan, Bu. Mudah-mudahan berhasil. Saya doakan semoga jadi sukses ya, Bu. Iya, terima kasih banyak Bu. Iya. Ya silakan pula Nak. Rajin belajar di rumah. Rajin belajar. Assalamualaikum, selamat pagi. Kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas di kelas ya. Kesepakatan kelas kita buat itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Contoh nilai-nilai dari kebajikan itu misalnya disiplin, berbuat jujur, menghargai teman, tidak membuli teman ya, tidak saling memukul ya. Silahkan kalian buat nilai-nilai keyakinan yang kalian yakini. Silahkan.
Waalaikumsalam. Kenapa Gina? Bu, Kenapa Ki? mencontek jawaban gina bu. Cantik Ki. Ya bu, Gina. ya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Gina. Bagaimana kabar Gina hari ini? Alhamdulillah baik bu. Gina tahu kenapa kamu dipanggil ke ruang ibu? Nggak, tidak tahu bu. Baik, karena Gina tidak tahu, ibu akan jelaskan ya kenapa ibu panggil Gina ke ruangan ibu. Gini, tadi pagi ada teman Regina yang ngadu ke ibu bahwa tadi pagi Regina mencontek ya ujian jawaban selfie tadi pagi pada saat ujian matematika. Benar begitu Gina? Benar saya mencontek bu. Menurut kamu mencontek itu perbuatan baik atau tidak? Tidak baik bu. Nah, karena kamu sudah tahu mencontek itu perbuatan tidak baik, berarti mencontek itu adalah sebuah kesalahan ya. Wajar nak kalau kamu melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi ibu ini di sini, ibu ini tidak ingin mencari tahu siapa yang salah ya. Ibu cuma ingin membantu Gina mengatasi masalah Gina mencontek tadi ya tadi pagi itu. Nah sekarang Gina cerita kenapa bisa mencontek sama Selvi. Jadi malam saya tidak belajar bu. Tadi malam tidak belajar, padahal Regina paham kan kalau hari ini ada ujian matematika? Paham bu. Mengapa Gina tidak belajar? Saya main HP bu. Masih ingat kan? Dulu di kelas kita pernah melakukan suatu kesepakatan kelas. Coba ingat, sebutkan keyakinan apa yang telah kamu melanggar. Jujur dan menghargai teman bu. Jujur dan menghargai teman. Nah, coba menurut Regina, jujur itu penting atau tidak? Penting bu. Nah, sekarang Gina paham kalau perbuatan ini mencontek itu perbuatan yang tidak jujur ya. Nah, sekarang dari perbuatan Gina mencontek itu apa yang Gina lakukan untuk tidak mengulanginya lagi? Belajar dan meminta maaf bu. Dan selfie. Terus apa lagi yang Gina lakukan? Berdoa bu. Berdoa kepada Allah. Iya. Kapan kamu akan melakukan semua itu Gina? Mulai dari ini bu. Mulai hari ini ya. Oh, mudah-mudahan setelah kejadian ini Gina menjadi anak yang jujur, bisa menghargai teman, menjadi anak yang sukses, berbakti kepada orang tua. Terima kasih doanya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Gina. Duduk. Apa kabar Resa? Baik bu. Kamu sudah jajan? Sudah tadi bu di kantin. Resa tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tidak tahu bu. Ya sudah, ibu jelaskan ya kenapa ibu panggil Resa ke ruangan ibu. Tadi pagi Resa berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7.20 bu. Sampai di sekolah jam berapa? Jam 7.30 bu. Sekarang Resa tahu jam berapa kita masuk di sekolah. Jam 7:05 bu. Nah, itu artinya Resa datang ke sekolah tepat waktu atau tidak? Terlambat bu. Lambat ya? Bu. Nah sekarang ibu tanya lagi, terlambat itu perbuatan baik atau tidak? Tidak bu. Nah tidak baik ya? Terlambat itu perbuatan yang tidak baik ya Resa? Bu. Baik. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan ya Resa ya? Ibu juga pernah membuat seperti itu, tapi ibu mau Resa di sini membantu untuk menyadari solusi terhadap masalah Resa yang datang terlambat ini ya.
terlambat ke sekolah ya. Coba cerita sama ibu. Kenapa? Malam Bu, saya tidurnya jam 8. Ibu tidurnya larut malam. Jam berapa tidurnya? Jam 10 Bu. Oh, itu tidur jam 10 belajar atau apa saja? Ngapain? Nonton TV Bu, sama main HP. Main HP ya bisa. Masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati? Ingat Bu, disiplin dan datang tepat waktu. Nah, ingat ya, keyakinan disiplin dan datang tepat waktu. Sekarang Resa yakin disiplin itu penting bagi kita. Yakin Bu. Sekarang apa yang harus kamu lakukan supaya datang ke sekolahnya tidak terlambat, datang tepat waktu? Apa yang kamu lakukan? Tidur lebih awal Bu, memasang alarm di HP Bu. Oh iya, tidur lebih awal, memasang alarm di HP ya. Kapan kamu mau mulai semua itu, Risa? Mulai malam ini Bu. Malam ini ya? Ibu. Oh iya. Mudah-mudahan setelah kajian ini bisa menjadi pembelajaran bagi kamu ya. Kamu menjadi anak yang patuh, anak yang disiplin, dan utamanya datang ke sekolah bisa tepat waktu ya. Jangan lagi datang terlambat ya, Risa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi jama'i amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat limpahannya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan para rekan guru yang telah sempat meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi penyebaran budaya positif terkait tugas di LMS calon guru penggerak yaitu modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya saya meminta waktu Bapak Kepala Sekolah untuk meluangkan waktunya terkait acara ini. Dengan waktu dan tempat dengan saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, kesehatan, kesempatan sehingga berada pada tempat yang sangat sederhana ini untuk melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai ASN, yang mana
berdomisili di UPT SD Negeri 13 Bila ini. Begitupun kita tak lupa mengucapkan salam atas kepada dunia kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih khusus kepada Ibu CGP yang saya cintai. Perlu kita memberikan support kepada para teman-teman, para guru-guru yang mana kepingin dan bahkan tergabung di dalam satu wadah IP yang mana merupakan salah satu ujung tombak masa depan generasi pelajar, khususnya di bidang keilmuan ilmu guru. Dengan demikian, saya sangat memberikan harapan kepada teman-teman guru yang mana di SD kita ini sisa 3 orang yang belum masuk di dalam CGP, agar supaya kedepannya bagaimana sehingga bisa memberikan atau bisa mencontoh kepada saudara-saudara kita yang telah melalui ambang batas GP. Perlu kita ketahui bahwa di sekolah kita walaupun situasinya kecil tapi sangat bersyukur dia sangat besar, di mana ilmu tentang penggerak, guru penggerak di sini adalah bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Kabupaten Sidra, karena sangat nihil sekolah. Di satu sekolah itu ada 2-3 orang CGP-nya, nihil sekali. Jadi kita di sini syukur kecil tapi besar karena GP-nya sudah lumayan. Jadi ini adalah merupakan salah satu kesyukuran kita, bukan kebanggaan tapi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ibu guru yang masih merencanakan agar supaya dapat melanjutkan menjadi CGP. Ya. Jangan menganggap bahwa saya ini hanya, mohon maaf, hanya honor, tapi tidak jadi masalah. Yang penting kita masuk di sini di dalam wadah di GP-nya. Titipan saya kepada Ibu yang sudah GP dan CGP, saya mohon sangat agar supaya ilmu-ilmu yang didapatkan di dalam guru penggerak agar supaya kita imbaskan kepada saudara-saudara kita yang lain atau kita berkolaborasi. Dan saya mohon maaf di metode GP ini saya terus terang saya masih sangat nihil. Makanya saya sangat membutuhkan bantuan atau kolaborasi tentang GP ini. Ya, saya sangat membutuhkan sekali. Mungkin itulah sebagai penguat daripada CGP yang dilakukan oleh ibu kita, Ibu Wahyuni SPD agar supaya cita-cita yang dia telusuri sekarang itu dapat membawa berkah dan akhirnya sampai di ujung penghasilan yang kita sangat harapkan demi kemajuan sekolah kita pada umumnya dan demi kemajuan ilmu yang didapatkan oleh yang bersangkutan. Sekian, wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas penyampaiannya dan penguatan kepada kami semua. Hapus dulu untuk Bapak Kepala Sekolah.
mengefisienkan waktu, sekarang langsung saja ya kita masuk kepada acara inti, yaitu destinasi penyebaran dan pemahaman budaya positif di UPT SD Negeri 139. Pada modul 1.4 budaya positif ini, di eksplorasi konsep terdapat 6 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi atau 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Dan tentu Bapak Ibu di sini sudah tidak asing lagi ya, karena sudah 2 guru kita di sini yang sudah GP. Kita sudah pernah menjalani yang seperti ini. Yang pertama, kita masuk saja kepada topik yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum dilanjutkan, marilah kita dulu melakukan stimulasi teori kontrol buku kita sendiri ya. Ada layar laptop Bapak Ibu, bisa lihat di sana kepalan tangan. Bapak Ibu coba kepalan tangan, ya. Coba terhadapan kiri, kepalkan tangannya. Bayangkan di dalam tangan Bapak Ibu itu ada benda yang sangat berharga yang Bapak Ibu mau lindungi. Coba diperagakan Bapak Ibu. Dalam kepalan tangan Bapak Ibu ada benda yang sangat berharga yang Bapak Ibu ingin lindungi. Coba teman di sampingnya membuka. Bisa tidak terbuka. Coba kita. Rayu tangannya, jangan dipaksa tangannya. Nah, bagaimana? Ya, itu menyatakan bahwa posisi kontrol kita itu berada pada diri kita sendiri. Ya? Siapapun yang mau membukanya tidak bisa kalau bukan kita sendiri yang bukanya ya. Padahal ini sangat mudah. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada sedikit gambaran tentang posisi kontrol. Kita lanjut pengertian disiplin. Apakah makna dari disiplin itu? Yang pertama, disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Yang kedua, maknanya berasal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam bahasa budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak menjadi disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Iya Pak. Halo, aku dulu Pak. Kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini ada pandangan dari Dr. William Glasser tentang ada teori kontrol tentang kebajikan universal, yaitu setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini dari buku Diana Goldstein 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. 6. Kreatif. Sekarang kita masuk pada topik yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ini terbagi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu dari luar diri kita ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalimatnya begini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi dari luar diri kita. Yang kedua, motivasi eksternalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi yang akan saya dapatkan apabila apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu dari dalam hati mengatakan seperti itu. Nah, contohnya begini, motivasi eksternalnya anak-anak terlambat ke sekolah. Anak-anak rajin datang ke sekolah karena dia takut dihukum, karena dia takut membersihkan WC. Itu motivasi eksternalnya. Kalau motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan, misalnya begini, anak-anak ujian besok, anak-anak pasti rajin belajar. Kenapa dia rajin belajar? Karena dia ini mendapat nilai yang tinggi. Padahal tidak seperti itu Bapak Ibu. Biar tidak mau ujian, kita harus juga belajar. Begitupun dengan yang terlambatnya. Biar tidak dihukum, kita juga harus disiplin. Motivasi internalnya di sini
untuk menghargai diri sendiri. Inilah yang harus kita terapkan pada diri kita sendiri. Biasanya kalimatnya begini: saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu muncul dari dalam hati. Saya mau jadi apa? Saya mau jadi ini yang disiplin. Sekarang dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan itu yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Itu tadi contohnya, anak-anak mau mengerjakan sesuatu karena takut dihukum. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Anak-anak baru mau mengerjakan sesuatu kalau ada imbalannya. Kalau tidak ada imbalannya, dia akan tidak mengerjakannya. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tidak lahir dari dalam hatinya untuk mengerjakan itu. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat di laptopnya ada untuk tugas-tugas di belakang dulu di situ. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, itu jawabannya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Hukuman itu sifatnya panjang ya. Kalau konsekuensi atau sanksi bersifat sementara. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Nah, di sini ditampilkan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Itu hukumannya. Yang kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, dia bersifat memaksa. Kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau anak-anak selalu dihukum itu mendorong anak-anak menyakiti dirinya sendiri ya Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Yang ketujuh, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya karena dia takut
dihukum. Anak-anak biasa tidak jujur. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu sifatnya hukuman ya Bu ya. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada 3 perbedaan: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini sebaiknya kita menggunakan restitusi ya Bapak Ibu ya, karena hukuman dan konsekuensi itu tidak baik bagi untuk anak-anak. Sifatnya nanti karena dia bersifat eksternal. Kita next. Hukuman itu bersifat negatif, sedangkan konsekuensi bersifat netral, dan restitusi itu bersifat positif. Jadi kita harus menerapkan restitusi kalau anak-anak membuat kesalahan di kelas kita ya. Jangan dihukum, jangan diberi sanksi. Kita harus merestitusinya. Sembilan ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi dari diri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang topik yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Alasannya begini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai motor kendaraan roda 2? Karena kita takut hilang, dihukum. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Karena kita yakin kita akan terkena kalau tidak pakai itu. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Kita takut. Selamat datang Bapak PP. Pak saya lanjut. Keyakinan bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan, pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan cura pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas itu bisa kita rubah-ubah ya Bu, Bapak Ibu ya.
sini ada lagi contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturannya ya. Keyakinan keras yang dimiliki atau nilai kebajikan yang dituju apa? Dilarang mengganggu orang lain. Apa itu keyakinan kerasnya? Ya, saling menghargai, saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, datang tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, budayakan antrian. Menggunakan masker. Untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Untuk keselamatan. Iya. Sekarang yang keempat, topik yang keempat di modul 1.4 eksplorasi konsep, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu bisa melihat bagian di sana ada belonging, power, fun, freedom, bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar manusia ya, kita semua harus memiliki itu. Yang pertama, cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki, penguasaan atau power, freedom atau kebebasan, fun atau kesenangan, bertahan hidup, hak bertahan hidup ya, mau makan, tempat tinggal, ya, itu hak untuk bertahan hidup. Sekarang kita ke poin yang keempat, 5 posisi kontrol. Posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Ini 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama, penghukum. Menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kedua, pembuat merasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Kita biasanya melakukan itu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Yang posisi kontrol yang keempat, pemantau sebagai pemantau, kita sebagai pemantau, mengawasi perilaku berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer, berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi. Sekarang ada tugas lagi, lihat pertanyaan-pertanyaannya, pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum. Ayo, lakukan demi ibu ya. Sebagai teman. Yang merayu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Iya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Yang pertama, tadi pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar, yaitu penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Itu temannya. Dia merayu. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang? Mantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dia bersifat
posisi kontrol sebagai manajer. Contoh kalimat dalam posisi kontrol dalam penghukum yaitu contoh kalimatnya seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Awas. Kalimat keduanya, kamu selalu saya salah. Yang ketiga, selalu. Pasti selalu yang terakhir selesai. Siapa yang bisa bagi? Siapa yang sering menerapkan ini Bapak Ibu di kelasnya? Yang kedua, kalimat yang kedua pembuat orang merasa bersalah begini contoh kalimatnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kalimat yang keduanya, berapa kali Bapak harus berutang kamu ya? Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti begini? Contoh kalimat posisi kontrol sebagai teman. Yang pertama yaitu, ayo bantulah demi Bapak ya, demi Ibu ya. Nah, kita merayu-rayu anak-anak, kita memposisikan diri sebagai teman anak-anak. Yang kedua, ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Sekarang contoh kalimat posisi kontrol sebagai manajer atau pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu kalimatnya Bapak Ibu ya. Yang terakhir, contoh kalimatnya sebagai posisi kontrol sebagai manajer di sini yang pertama, apa yang kita yakini? Kita kembali kepada keyakinan kelas yang telah kita buat nanti. Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Apa rencana kamu memperbaiki hal ini? Tidak cuma memandu anak-anak untuk memperbaiki kesalahannya. Sebagai pemantau, sebagai manajer di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi posisi yang sebaiknya dipilih sebagai seorang guru yaitu manajer. Sekarang yang kelima, segitiga restitusi. Dapat Bapak Ibu lihat di layar laptopnya itu gambar segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata begini, buat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, seperti itu ya kata-kata kita dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya dalam validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya, kembali melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa ingin diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Di sini contoh kata-kata yang bisa diutarakan oleh guru. Yang pertama, guru bisa saja, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti
pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, perkataan dari seorang guru di sini, contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Contoh urutan kalimat dari restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini sepertinya sudah tadi ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita diri sendiri ya. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang kedua, semua perilaku dari siswa kita itu pasti memiliki tujuan. Yang mungkin seperti itu saja ya kesimpulan dari saya Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari rekan guru, Bapak Ibu guru? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apakah harus posisi manajer yang diambil? Tidak bisakah dengan rekan-rekan yang lain? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus. Yang Ibu Rusniati tanyakan di sini masalah 5 posisi kontrol guru ya. Apakah kita harus melakukan sebagai manajer? Iya Bapak Ibu, kita harus memilih posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah mungkin yang lalu-lalu kita memilih posisi kontrol sebagai teman atau pembuku. Tanyakan dalam diri Bapak Ibu di posisi kontrol manajer, karena posisi kontrol manajer itu kita menanyakan keyakinan kepada anak-anak kita. Kita sesuai mengadakan restitusi dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Pertanyaan-pertanyaannya itu menanyakan keyakinan dari dalam diri anak-anak. Contohnya tadi, apakah yang kita yakini? Sebelum menggunakan posisi kontrol manajer, kita membuat keyakinan di dalam kelas kita. Kalau misalnya ada anak-anak yang melanggar, kita mengadakan restitusi kepada anak-anak tersebut itu dengan menggunakan posisi manajer sebagai 5 posisi kontrol guru di sini ya Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan Bu Nik? Jelas? Ya, terima kasih.
Ditutup ya. Sudah cukup dengan hari ini. Kalaupun ada yang masih yang kurang jelas, bisa kita adakan coaching, koreksi-koreksi di dalam kelas ataukah di taman sekolah ya Bapak Ibu ya. Sekarang cukup sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berbagi budaya positif di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.